Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang ada di Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi kali ini aku berkunjung di tempat Rahmat Abdullah. Rahmat Abdullah ini salah satu teman pondok aku dulu di Maros juga. Asalnya dari Ternate, sekarang dia kuliah di UMI. Sini kok, Bet. UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ada pesan. Jadi sekarang dia kerja di Maros. Oke. Jadi teman-teman, kita akan lihat bagaimana caranya Obed membuat pesanan ya, pesanan pelanggannya. Kita lihat sendiri. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini lagi ada pesanan seperti yang tadi dikatakan sama yang punya akun ya. Ada pesanan es kopi, jadi saya akan membuat es kopi dengan takaran yang sudah ditentukan oleh pihak kafe. Jadi setiap kopi itu ketika ingin memiliki rasa yang pas, kita tuh harus konsisten dalam cara pembuatan agar customer yang datang selalu mengatakan bahwa wah, luar biasa, kopinya selalu konsisten begitu. Mohon maaf ya, agak jauh dari kamera, saya harus ambil es dulu. Saya akan kembali ya. Jadi kopi yang tadi saya prepare sudah ada, tinggal saya salin. Untuk takaran kopinya 30 sampai 35 udah cukup ya. Nggak boleh banyak-banyak, ntar pahit. Nggak usah manis-manis, yang penting setia kan. Kemarin sempat buat snapgram, spill es kopi terenak katanya, kata followers aku, nggak usah manis-manis, yang penting setia aja udah cukup kok. Nah gitu. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bongkar rahasia es kopi agar es kopi itu enak. Ada tahapan-tahapan tersendirinya. Oke. By the way, sorry ya agak ribut, namanya juga Nuansa Cafe. Jadi di sini tuh ada live musiknya juga. Ada live musiknya di sini, jadi agak ribut. Dan untuk warga-warga yang ada di Kabupaten Maros, kalian boleh mampir ke Temangga ini. Oke, check it out. Oke, jadi tadi tutorial bikin apa tadi, Bro? Tutorial buat es kopi. Es kopi. Biasa yang paling laris kalau musim-musim dingin begini es kopi ya? Lebih ke yang hangat-hangat sih, soalnya kan nuansanya kan dingin. Ini teman-teman, aku heran sama Obed. Dulu kan dia kan sama-sama kami mondok. Aku bingung kok bisa jadi barista gini. Kok bisa jadi barista? Ceritanya gimana, Bro? Awalnya sih iseng aja sih sebenarnya buat belajar kopi. Awalnya sih nggak kopi. Awalnya tuh lagi lebih ke powder ya, minuman green tea, Thai tea ataupun lain sebagainya. Cuman lama kelamaan ya penasaran juga sih bagaimana sih cara buat kopi. Kan nggak selamanya kopi itu kan harus ditubruk doang. Ya. Kopi kan punya banyak variasi, banyak varian dan lain sebagainya. Makanya ya agak tertarik juga sih buat cari pembelajaran tentang kopi. Jadi terjun ke dunia kopi itu belum lama sih, belum cukup setahun juga. Tapi sudah mahir. Kalau mahir sih enggak ya, karena mungkin di bagian Kabupaten Maros tuh mungkin masih banyak barista-barista yang handal sih, dan harus memang ada Lebih mendalami lagi. berkomunikasi dengan mereka agar bisa lebih Memahami lagi tentang lagi kopi ya. tentang Jadi teman-teman, si Rahmat ini asalnya dulu dari Ternate ya. Maluku Utara. Jadi orang Maluku Utara yang nonton ini, saya aslinya Maluku Utara. Maluku Utara. Orang Maluku Utara datang apa namanya? Bisa dikatakan menurut ilmu ya? Ya, Menurut sebenarnya ilmu. sambil kuliah juga. Sambil kuliah. Oh, sekarang sambil kuliah. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Muslim Indonesia UMI, iya Kak? Boleh dekat. Umi. Dari Ternate kemudian ke Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kerja di Maros sambil kuliah, luar biasa. Tapi beda Bet, ini kan kita sudah berapa tahun lulus dari pondok. Masih ingat nggak sih niat-niat sholat? Masih. Masih ingat. Jadi
Jadi teman-teman, Obet ini apa ya, memiliki kisah yang unik bagi saya. Soalnya Obet ini pas, ingat nggak sih Bet pas pertama kali mondok? Masih. Nah, masih ingat? Aku yang cerita atau? Cerita aja. Jadi teman-teman, pas pertama kali dulu Obet mondok itu, hari pertama mondok. Nah ya, kebetulan pada hari itu suasananya pondok kan masih suasana libur. Jadi suasana masih sepi. Nah, kemudian yang lucunya ini, Obet nih ceritanya baru datang dari Ternate gitu. Pada saat datang dari Ternate, masuk di pondok, dan yang ditemui adalah aku yang pertama kali temui ya. Iya. Ya, salah satu santri. Pas masuk tuh, kalau nggak salah siang sama. Hari pertama datang nih. Nah, di situ masih bahasa Papuanya masih kental. Saya bilang gini, "Kakak, teman saya beli tiket dulu kah?" Jadi saya bilang nih, "Mau kemana, Bet?" Dia bilang, "Saya mau pulang." Ingat nggak? Ingat nggak? Oke teman-teman, kita mau tes dulu apakah dia masih bisa selawat. Coba selawat, Bet. Katanya ini kan suasananya kan istilahnya suasana luar nih. Nggak di pondok lagi. Kalau di pondok kan kita istilahnya semalas-malasnya pasti dalam sehari kan pasti mendengar selawat atau melantunkan selawat. Kalau di luar apakah Bet masih sering berselawat, ngaji dan lain sebagainya? Coba Bet berselawat, coba. Pegang. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. Jadi teman-teman, ini di tempat kerjanya nih, aku datang di tempat kerjanya. Jadi ini dia masih ada atribut kerjanya. Masih makin celemek. Nah, coba ngaji Bet satu ayat. Masih ingat nggak hafalannya? Satu ayat surah Al-Baqarah. Tapi jangan alif lam mim. Yang apakah? Coba ngaji satu ayat. Teman-teman, Obet ini termasuk juga santri yang dulu aktif di masjid dalam artian yang sering tadarus. Obet ini yang sering tidur di lemari. Yang sering kelasi. Coba Bet. Coba ya satu ayat aja. Enggak lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasbudi Channel. Kali ini kita bakal ngeliat ekspresi dari teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya lagi ngumpul dan saya adalah teman dari mereka. Tapi kali ini kita akan melihat ekspresi mereka ketika saya datang dan memberikan siraman rohani pada mereka. Mau lihat videonya kayak gimana? Oke, lanjut. Next. Ikut saya terus. Assalamualaikum. Gimana kabar? Aman. Fokus, lihat HP terus. Demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kali ini saya akan memberikan sedikit siraman rohani ya buat kalian semua agar kita tuh selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang saya tahu bersama bahwa kita sebagai kalangan anak muda di umuran 19 sampai 24 tahun, kita selalu memberikan hal-hal yang negatif, yang berbaur negatif. Jadi saya mengajak kepada seluruh teman-temanku sekalian bahwasanya marilah kita sama-sama berjalan menuju ke jalan yang benar. Contohnya kita selalu mengaplikasikan sholat lima waktu kita, sama-sama kita melaksanakan sholat lima waktu, mengaji, melakukan sunnah-sunnah Rasul dan lain sebagainya ya. Bagaimana?
saudara-saudara semua apakah disetujui dengan ini? Ya sepakat. Sepakat ya. Bagaimana? Alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan semuanya. Oke guys, jadi itu adalah tadi sedikit. Sudah, ada yang ingin bertanya dari kalangan teman-teman sekalian? Bisa bertanya kan? Boleh. Begini, bagaimana pandangan tentang anak muda sekarang ya nongkrong toh, maksudnya nongkrong saja tidak ada pembahasan, ngopi masa baru sampai jam berapa? Oh boleh. Boleh diulang pertanyaannya. Oh begini, kan banyak sekarang anak muda toh nongkrong toh aja saya naik kerja, tidak ada pembahasannya, ngopi sana sini. Bagaimana pandangan tak tentang anak muda sekarang? Kalau saya sih sebenarnya kita melihat dari dua sisi ya, karena anak muda zaman sekarang kita tidak bisa menjudge semuanya nongkrong dengan tanpa ada hal yang berfaedah. Karena di dalam tongkrongan kita tidak bisa mengira bahwa tongkrongan itu kosong. Sebelumnya, siapa tahu kita dengan cara kita bercanda bahwasanya itu adalah sebuah ilmu yang bisa kita laksanakan. Maksudnya bercanda tak, ayo kita sholat dulu, nah, gitu. Padahal itu adalah semua ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita dalam menuju ke jalan yang benar kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menjudge sembarangan orang, gitu. Tongkrongan mungkin ada tongkrongan yang kosong, ada tongkrongan yang lebih berfaedah, kan begitu. Tidak semuanya tongkrongan itu kosong. Bagaimana? Ataukah tongkrongan ini memang kosong? Tidak ada yang hal-hal yang berbau religius gitu. Ya kan? Jadi di setiap tongkrongan kita tidak bisa menjudge satu sama lain. Itu tongkrongannya kosong tuh, tidak ada apa-apa. Datang nongki, bikin habis uang. Ternyata tidak. Dengan cara mereka nongkrong, dengan cara mereka bercanda, bercerita, bertukar pikiran, itu adalah salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Jadi bagaimana? Jelaskan? Oke? Mantap. Thank you seluruhnya. Main terus. Oke guys, jadi itu adalah tadi Kesimpulannya dari Jerman ini apa? kesimpulannya sih, kita sebagai anak muda seharusnya kita menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa taat kepadanya. Dengan begini kita adalah kita adalah pemuda yang sangat luar biasa. Kalau Bung Karno pernah mengatakan berikan saya 10 pemuda agar saya bisa menaklukkan dunia, tapi kata Abdul Somad beda. Berikan saya 10 pemuda maka akan saya ramaikan masjid-masjid. Oke, check it out.